Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen instalasi listrik. Saya komponen Muhammad Al-Farizin. Sebelum itu, instalasi listrik merupakan aspek vital dalam kehidupan modern, berperan sebagai sumber energi untuk berbagai aplikasi, mulai dari penerangan hingga peralatan rumah tangga dan industri. Instalasi listrik adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Instalasi listrik terdiri dari berbagai komponen seperti kabel, saklar, stop kontak, lampu, dan peralatan listrik lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang benda yang ada di gambar berikut ini. Nah, benda itu dinamakan yaitu KWH meter. KWH meter atau meteran listrik yang sering kita kenal adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah energi listrik yang terpakai pada penggunaan sistem tenaga listrik. KWH meter bekerja berdasarkan induksi yang ditimbulkan oleh suatu medan listrik. Di sini ada jenis-jenis KWH meter, yaitu KWH meter analog, KWH meter digital, dan smart KWH meter. KWH meter ini memiliki fungsi penting yang jarang diketahui, yaitu mengukur pemakaian listrik oleh pelanggan dan menetapkan tarif listrik yang harus dibayar oleh pelanggan serta membantu pelanggan untuk menghemat pemakaian listrik. Dan di sini ada spesifikasi. Spesifikasi KWH meter dapat bervariasi tergantung pada merek dan modelnya. Tetapi beberapa spesifikasi umum meliputi jumlah fase, tekanan nominal, akurasi, arus nominal, kelas proteksi, frekuensi, dan terakhir komunikasi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang benda-benda berikut ini. Benda ini dinamakan MCB. MCB adalah singkatan dari Miniature Circuit Breaker. Ini adalah perangkat listrik yang berfungsi sebagai pemutus rangkaian listrik secara otomatis. MCB bekerja dengan cara mendeteksi arus listrik yang mengalir melaluinya. Jika arus listrik melebihi batas tertentu, MCB akan memutuskan rangkaian listrik untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan listrik, atau sering kita sebut jepret. Nah, di sini ada jenis-jenis MCB, yaitu MCB berdasarkan ukurannya, yaitu MCB 1 kutub, 2 kutub, dan 3 kutub. Nah, untuk 1 kutub ini untuk tegangan 1 fasa, dan 2 kutub ini untuk tegangan 2 fasa, serta dan 3 kutub ini untuk tegangan 3 fasa. Selanjutnya yaitu fungsi dari MCB ini adalah sebagai memutus tenaga listrik dengan memutuskan suatu rangkaian apabila ada arus yang mengalir dalam rangkaian atau beban listrik yang melebihi kemampuannya. Ada fungsi lainnya yaitu melindungi peralatan listrik dari kerusakan akibat arus berlebih, overload, atau hubungan singkat atau short circuit, dan melindungi keselamatan manusia dari bahaya sengatan listrik serta menjaga kestabilan jaringan listrik. Selanjutnya yaitu spesifikasinya. Spesifikasi MCB dapat bervariasi tergantung pada merek dan model tertentu. Penting untuk memilih MCB yang sesuai dan dengan kebutuhan dan spesifikasi instalasi listrik Anda untuk menjaga keamanan dan kinerja sistem, yaitu terdapat arus nominal, kapasitas pemutusan atau breaking capacity, tegangan nominal,
uji dan untuk jenis pemutusnya. Selanjutnya saya akan membahas benda-benda yang ditampilkan di layar berikut ini. Nah, benda-benda ini dinamakan sekring atau sekring adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring terdiri dari kawat yang terbuat dari logam yang memiliki titik leleh rendah. Ketika arus listrik yang mengalir melalui sekring melebihi batas tertentu, maka kawat tersebut akan meleleh dan putus. Hal ini akan memutus aliran listrik dan mencegah terjadinya kerusakan pada komponen lain dalam rangkaian. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sekring, yaitu sekring kaca, sekring kapsil, dan sekring pop. Nah, sekring kaca ini terbuat dari kaca, serta sekring kapsil ini terbuat dari gabus. Selanjutnya fungsinya yaitu melindungi listrik dari kerusakan akibat arus yang berlebihan, mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting, mengisolasi komponen yang rusak agar tidak merusak komponen lain dalam rangkaian, serta mengindikasikan adanya gangguan pada rangkaian listrik. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari sekring ini. Nah, spesifikasi utama yang perlu dibangkat ketika memilih sekring yaitu anus nominal atau rate current, tegangan nominal atau rate voltage, karakteristik pemutusan, breaking capacity, dan jenis sekring serta bentuk sekringnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar-gambar di bawah ini, yaitu penempatan yang selalu dipakai di saklar maupun stop kontak pada pemasangannya. Nah, tempat ini tuh dinamakan inbox. Inbox adalah perangkat listrik yang digunakan untuk pemasangan stop kontak ataupun saklar. Inbox terbuat dari bahan plastik yang kuat dan tahan lama. Inbox memiliki dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam berfungsi sebagai untuk menempatkan stop kontak atau saklar, sedangkan bagian luarnya berfungsi untuk sebagai penutup. Nah, di sini ada jenis-jenis inbox, yaitu inbox jenis ini berdasarkan ukuran, yaitu adalah inbox tunggal, ganda, sama triple. Nah, di sini ada fungsi dari inbox itu, yaitu lebih rapi dan estetik, lebih aman dari risiko konsleting listrik, lebih mudah difungsikan, serta menyediakan tempat yang aman dan melindungi dan terlindungi untuk kontak atau saklar, mencegah terjadinya konsleting listrik yang tadi saya bilang, serta meningkatkan estetika ruangan. Dan selanjutnya yaitu spesifikasinya. Spesifikasinya yaitu terbuat dari bahan yang terdiri dari plastik maupun logam, serta ukurannya tunggal, ganda, dan triple, serta warna putih, hitam, ataupun coklat. Selanjutnya di sini saya akan membahas fitting lampu. Fitting lampu adalah perangkat listrik yang berfungsi sebagai dudukan lampu yang mengalurkan listrik ke lampu. Selain itu, fitting lampu juga dapat melindungi tangan ketika memasang lampu. Fitting lampu memiliki berbagai jenis sesuai dengan ukuran dan fungsi ruangan. Nah, fitting lampu ini sering kita temukan pada lampu yang di atas kita. Lampu bohlam, lampu LED.
Nah, ada jenis-jenis dari fitting lampu, yaitu fitting lampu tempel dan fitting lampu gantung serta fitting duduk. Lampu duduk. Selanjutnya yaitu fungsi dari fitting lampu ini menghubungkan lampu dan menahan lampu serta melindungi tangan dan menambah estetika ruangan serta menyesuaikan intensitas cahaya. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari fitting lampu ini. Nah, ada spesifikasi fitting lampu yang diperhatikan saat memilih fitting lampu, mulai dari ukuran fitting lampu, jenis fitting lampu, material fitting lampu, kualitas fitting lampu, dan paling penting, harga dari selanjutnya saya akan membahas benda yang berikut ini. Nah, benda ini dinamakan panel buzzer. Panel buzzer adalah sebuah panel yang terdiri dari beberapa buzzer yang digunakan untuk memberikan peringatan atau alarm. Buzzer adalah alat yang menghasilkan suara dengan cara bergetar. Panel buzzer biasanya digunakan pada sistem kontrol, sistem keamanan, ataupun sistem alarm kebakaran. Nah, ada jenis-jenis dari panel buzzer, yaitu buzzer elektromagnetik dan buzzer piezoelektrik serta buzzer induk. Fungsi dari panel buzzer ini beragam, berbagai aplikasi termasuk peringatan bahwa sistem sedang bekerja atau tidak bekerja normal, dan peringatan adanya kondisi bahaya serta peringatan adanya kesalahan. Nah, selanjutnya spesifikasi dari panel buzzer ini dapat bervariasi tergantung pada jenis, produsen, dan aplikasi tertentu. Namun berikut adalah beberapa spesifikasi umum yang dapat ditemukan pada panel buzzer, yaitu mulai dari tegangan operasional, tingkat suara atau sound output, dan frekuensi, serta daya listrik atau power consumption, serta ukuran dan bentuk dari panel buzzer. Selanjutnya saya akan dua benda berikut ini kita temui pada lampu panjang atau bisa disebut lampu TL. Nah, benda ini dinamakan balas lampu. Balas lampu adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyalakan lampu fluoresen, lampu CFL, dan lampu HID. Balas bekerja dengan cara mengubah tegangan AC yang dari PLN itu 220 volt menjadi tegangan AC 500 sampai 800 volt dengan frekuensi 20 sampai 60 kHz. Nah, jenis-jenis balasnya itu ada dua, yaitu balas magnetik atau balas konvensional serta balas elektronik. Nah, fungsi balas ini yaitu menyalakan lampu serta mengatur arus listrik dan mencegah kedipan lampu. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari balas. Jenis spesifikasi yang harus diperhatikan, jenis balas lampu. Nah, setelah itu daya lampu serta frekuensi, tegangan kerja, dan dimensi maupun berat. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada omongan yang saya kurang bagus maupun ada omongan yang kurang dimengerti, dan saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.